Salam sehat. Kita bahas tentang persetujuan tindakan atau informed consent. Jadi, kalau ada pasien ketemu dengan dokter, nah kemudian dari hasil anamnesis, pemeriksaan penunjang, bla 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 bla, sampai akhirnya ketemu diagnosa. Nah, kemudian ternyata salah satu terapinya adalah tindakan. Dari operasi kecil, sedang, maupun berat. Nah, yang namanya tindakan harus ada persetujuan tindakan dari pihak pasien. Persetujuan tindakan ini tidak hanya sekedar pasien mengatakan, siap dok, saya dioperasi. Bukan itu. Tetapi harus ada selembar kertas yang menyatakan bahwa pernah terjadi seorang dokter menjelaskan kepada pasien dari A sampai Z, kemudian pasien memahami, menyetujui, dan kemudian mengatakan iya, lalu membubuhkan tanda tangan. Itu persetujuan tindakan atau informed consent. Dan persetujuan tindakan yang membutuhkan adanya selembar kertas itu sedang sampai berat. Untuk tindakan ringan, persetujuan tindakan bisa dengan lisan. Misalnya suntik. Kemudian khitan, sunat. Mengambil benjolan-benjolan kecil seperti tai lalat, itu tindakan-tindakan ringan yang itu cukup dengan lisan. Tetapi yang sedang sampai berat, apalagi yang membutuhkan dokter spesialis anestesi, maka itu sudah harus menggunakan adanya selembar kertas. Dan persetujuan tindakan juga bukan hanya selembar kertasnya, tapi harus ada syarat. Syaratnya adalah seorang dokter yang operatornya atau yang akan melakukan tindakan ketemu dengan pasiennya, dan di situ ada saksi, baik perawat maupun bidan. Dokter menjelaskan, pasien boleh bertanya, apa sih yang akan dilakukan tindakan dan kenapa dilakukan tindakan, dan apabila terjadi sesuatu ketika operasi, resikonya apa. Semua harus sudah dijelaskan semuanya, detail, sampai akhirnya si pasien bisa memahami, ya, baru kemudian setuju. Nah, itu baru informed consent. Jadi bukan pada selembar kertasnya, tapi ada sebuah peristiwa, dokter menjelaskan, pasien mendengarkan, bisa bertanya, kemudian memahami, baru masing-masing membubuhkan tanda tangan. Itu persetujuan tindakan. Jadi tidak bisa seorang dokter meriksa pasien, kemudian di ruang lain mengatakan sama perawat atau bidan, mintakan tanda tangan itu untuk operasi besok. Nggak bisa. Itu salah. Dan pasien ketika menandatangani persetujuan tindakan harus betul-betul pernah diberikan penjelasan. Sekalipun penjelasannya hari ini sudah ya, kemudian dokternya pergi, setelah itu kertasnya datang, pasien menandatangani, itu nggak apa-apa. Tapi artinya ada sebuah peristiwa, ketemunya dokter dengan pasien, dokter menjelaskan, pasien memahami. Ya, jelas ya yang dimaksud dengan persetujuan tindakan. Termasuk pasiennya menolak pun
Seandainya kok, aduh jangan dulu dok, saya belum siap. Menurut dokter bahwa penyakit pasien tersebut harus dilakukan tindakan demi untuk keselamatan jiwanya. Tetapi kalau pasien menolak, itu hak pasien untuk menolak tindakan. Maka pasien pun harus memberikan tanda tangan penolakan. Jadi ini masing-masing akan memberikan dampak hukum baik ke dokter maupun ke pasien. Dan itu adalah perlindungan semuanya. Sehingga di kemudian hari tidak bisa keluarga pasien menyalahkan dokter. Pasiennya kemarin meninggal dok, dokter sih nggak ngoperasi. Tidak dilakukan tindakan, tidak memberikan penjelasan. Dokter bisa bilang, oh sudah, nah, ini ada suratnya, penolakan tindakannya. Karena inform consent itu bisa persetujuan, bisa penolakan. Artinya ada selembar kertas, di situ terjadi kesepakatan mau iya atau tidak. Maka dokter bisa secara hukum dia tidak salah, ya. Atau seandainya pasien tidak diberikan penjelasan oleh dokter, kemudian tiba-tiba hanya perawat yang datang minta tanda tangan persetujuan tindakan padahal belum diberi penjelasan, maka pasien pun kalau terjadi sesuatu bisa menuntut, menyalahkan dokternya dengan dasar tidak ada peristiwa penjelasan dari pihak dokter. Jelas ya tentang yang dimaksud persetujuan tindakan atau informed consent. Salam sehat.